Selamat jumpa dengan channel Yaspol. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana kita menjadi seorang hipnotis. Karena hipnotis itu bisa dilakukan setiap orang, bisa dipelajari. Nah, saya akan memberitahukan antara hipnotis dan hipnosis itu beda. Hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis. Hipnosis itu adalah ilmu bagi seorang hipnotis. Sama halnya dengan terapian adalah seorang pemijat. Karena hipnotis itu sendiri adalah seni komunikasi, seni sugesti, seni membangkitkan alam bawah sadar suyet. Jadi tidak mengenal yang namanya mistik atau magic. Nah, apakah setiap orang bisa menjadi seorang hipnotis? Tentu sangat bisa. Di sini sangat bisa sekali. Asalkan pertama-tama dapat menyesuaikan atau setara dengan korban itu sendiri. Dan apakah setiap orang bisa untuk dihipnotis? Oh, tentu bisa, sangat-sangat bisa. Asalkan pertama tidak menolak atau kesadaran diri dia mau untuk dihipnotis. Kedua, dapat berkomunikasi. Dan ketiga, dapat fokus. Karena di sini kita bisa disimpulkan dari 100% orang, 10% orang itu dikategorikan mudah, 85% adalah moderat atau sedang, 5% dikatakan sulit. Nah, di sini dari 100% itu sendiri pada dasarnya semua bisa, asalkan dari awal tadi mereka tidak menolak atau mau atau dengan kesadaran diri untuk dihipnotis. Karena pada dasarnya bangsa kita itu adalah bersifat animisme, kepercayaan. Karena di sini sifatnya hipnosis juga sama halnya kepercayaan atau percaya. Hipnosis sendiri itu banyak jenisnya dan banyak tahapan-tahapannya. Ada macam-macam jenis hipnotis, diantaranya stage hipnotis, klinik hipnotis, metafisik hipnotis, forensik hipnotis. Tapi yang saya akan bahas di sini adalah stage hipnotis. Banyak tahapan-tahapan yang perlu kita bahas atau kita jelaskan. Bagaimana cara tahapan-tahapan untuk melakukan hipnotis? Karena di sini banyak tahapan-tahapan, diantaranya prainduksi, induksi, deep level test, termination, dan post hipnosis. Apa itu prainduksi? Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu prainduksi. Awal memulai untuk mendapatkan. Nah, di sini ada kalimat prainduksi adalah merupakan suatu proses untuk mempersiapkan situasi dan kondisi yang bersifat kondusif antara seorang subjek dan korban dan seorang hipnotis. Nah, prainduksi dapat percakapan ringan, misalkan say hello, apa kabar, perkenalan, bagaimana cara agar subjek itu ngerasa nyaman. Dan kita harus mengenali aspek-aspek fisiologi seorang subjek atau seorang yang akan kita hipnotis. Merupakan tahapan yang bersifat kritis. Seringkali kegagalan proses hipnotis diawali dari proses prainduksi yang tidak tepat. Nah, di sini bagaimana kita agar dalam proses prainduksi itu tidak salah. Makanya di sini tahapannya diantaranya kita harus mengenal aspek-aspek fisiologi korban kita atau subjek kita, harus mengenali mereka itu harus kita bikin nyaman, percaya dan tenang agar mau untuk dihipnotis. Karena induksi itu sendiri adalah suasana untuk menggiring atau membawa subjek untuk berpindah dari conscious mind ke subconscious mind atau dari pikiran sadar ke alam setengah sadar. Di sini saya bisa jelaskan kembali, prainduksi adalah suatu tahapan yang harus kita perhatikan agar hipnotis kita tidak mengalami kegagalan. Yaitu diantaranya kita tuh harus mengetahui aspek kritis, aspek-aspek fisiologi subjek atau korban kita agar mereka ngerasa dalam keadaan nyaman untuk dihipnotis dan percaya kepada seorang hipnotis. Kedua, deep level test, tingkat kedalaman transisi. Nah, deep level test merupakan tes untuk melihat seberapa jauh kesadaran seorang yang berpindah dari conscious mind ke subconscious mind. Nah, bisa kita jelaskan di sini karena level berbeda-beda setiap subjek atau setiap orang sangat tergantung dengan kondisi subjek itu sendiri, pemahaman, waktu, lingkungan, dan keahlian seorang hipnotis itu sendiri dapat menentukan kesuksesan
hipnotisnya. Deep level test adalah suatu sugesti-sugesti tertentu yang dalam kondisi kesadaran penuh dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Dan saya ulangi lagi, deep level test adalah suatu sugesti-sugesti tertentu yang dalam kondisi kesadaran penuh dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kondisi psikologi subjek, tingkat keaktifan berpikir subjek, suasana dan kondisi lingkungan seorang subjek. Keterampilan seorang hipnotis juga sangat menentukan untuk mampu atau tidaknya untuk eksekusi. Keterampilan seorang hipnotis juga sangat menentukan sukses atau tidaknya hipnotis. Waktu, tingkat kepercayaan subjek terhadap seorang hipnotis. Maka dari awal saya jelaskan, bangunlah kepercayaan dari seorang subjek kepada kita, seorang hipnotis, agar mereka ngerasa nyaman, tenang, dan percaya bahwa kita itu mampu dan bisa untuk melakukan hipnotis. Dan untuk membahas selanjutnya, kita review lagi di part 2. Terima kasih.